Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Indonesia Kreatif, menambah wawasan keislaman dan mempertebal iman. Di pertemuan kali ini akan dibahas tentang iman terhadap qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang sering menjadi pelajaran di SMA ataupun SMK kelas 12 semester ganjil. Iman kepada qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha memiliki berbagai macam pengertian. Di antaranya adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan ataupun penciptaan. Sedangkan menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan ketentuan Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan takdir yang dialami oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, takaran ataupun ukuran. Menurut istilah Islam, bahwasannya qadar merupakan perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadha dan qadar, iman itu artinya percaya, yakin, berarti sedangkan qadha dan qadar jika digandeng iman kepada qadha dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang terjadi terhadap makhluknya. Iman terhadap qadha dan qadar memiliki 4 prinsip pokok. Di antaranya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang maha pemula, yang tiada awalnya, dan Allah mengetahui perbuatan manusia, perbuatan makhluknya sebelum makhluk itu melakukannya. Karena segala sesuatu yang dilakukannya adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan cara meyakini, mengimani bahwasannya semua qadarnya Allah. Apa-apa yang ditakdirkan kepada manusia, apa-apa yang ditakdirkan kepada makhluknya, apa-apa yang ditakdirkan kepada seluruh ciptaannya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Prinsip yang ketiga adalah iman terhadap adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Sedangkan yang keempat prinsipnya adalah iman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, dan selebihnya selain Allah semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qadha dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk yang lain, ada pandangan bahwasannya takdir itu ada yang baik, ada juga takdir yang buruk. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu adalah baik, karena keburukan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendaknya, catatannya, penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keburukan bukanlah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik. Macam-macam takdir dari sudut pandang manusia terhadap apa-apa yang diikhtiarkannya. Macam-macam takdir dari sudut pandang manusia berhubungan dengan ikhtiar. Hubungan antara qada dan qadarnya Allah, ikhtiar, doa dan tawakal. Para ulama menendang bahwasannya takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Bahwasannya seseorang yang berikhtiar untuk meraih suatu cita-cita, ingin mendapatkan sesuatu, ingin memperoleh rezeki tertentu, ia kemudian mengikhtiarkannya. Maka ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan itu dan kemudian tercapai cita-citanya, maka disebut sebagai takdir mu'allaq. Sebagaimana contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang insinyur pertanian. Itulah contoh dari takdir mu'allaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah kaitan dengan ikhtiar, bahwasannya nasib, takdir perlu diperjuangkan dengan ikhtiar dan doa. Jenis yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Seperti contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata yang sipit, ada orang yang dilahirkan dengan kulit hitam, ada orang yang dilahirkan dengan kulit putih, ada orang yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Fulanah, ada seorang yang memiliki bapak bernama Fulan, dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan Allah yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka itu disebut sebagai takdir mubrom. Cara mengimani qada dan qadarnya Allah dalam rangka memupuk keimanan kita terhadap takdir atau qada qadarnya Allah, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, di alam raya ini, semuanya adalah ketentuan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, yang kedua, selain percaya bahwasanya takdir itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia masih memiliki kewajiban untuk berikhtiar sebaik mungkin untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman terhadap qada-qadarnya Allah bukan berarti dia diam, bukan berarti dia menunggu, bukan berarti dia pasrah, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa sehingga ia menunggu saja ketentuan ataupun nasib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman tetaplah ia harus berikhtiar untuk meraih, untuk menjemput takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dilakukan ikhtiar yang terbaik, maka
konsep yang ketiga yang harus dilakukan adalah didukung dengan perjuangan doa yang bersungguh-sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah dilakukan berdoa, maka urusan keberhasilan dari ikhtiar, urusan dikabulkannya dari doa, kita bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, mm